Ada trik jitu cara menanam padi MR. Padi MR itu padi lain daripada padi yang lainnya. Apabila kita belum pengalaman, padi MR cara pemupukannya kok disamakan dengan Inpari 32, yang ada padi MR akan gemuk daun, bulirnya kecil. Nah, inilah kesalahan dari petani pemula kalau belum pengalaman di sini. Ya, jadi gini ya. Kebetulan juga banyak teman-teman tuh yang komen, "Mas, tolong Mas bahas padi MR." Terus terang saja ya, saya sendiri itu dulu istilahnya tanam padi MR mengalami kebingungan tuh hampir 1 tahun. Dimana kebingungan saya itu gini teman, setiap saya nanam padi MR pasti mengalami bulir kecil, pasti mengalami over daun yang artinya terlalu gemuk daun. Nah, di situ waktu itu kan saya tanamnya itu kan jenis Inpari 32. Kalau Inpari 32 jarak tanamnya itu kurang lebih waktu itu tak bikin 1 jengkal. Kalau enggak 1 jengkal kurang lebih pokoknya 22 cm gitu gitu. Pokoknya 20 cm gitu gitu. Nah, ternyata apa? Ternyata jarak itu ternyata tidak cocok untuk MR. Di mana padi MR kalau saya kasih jarak seperti Inpari 32 yaitu kan dia terkenal anakannya itu banyak. Kalau kita cara merawatnya, pemupukannya kita tahu, cara pengeringan atau ngasih airnya itu posisi pas, anakannya itu bisa over. Nah, kebetulan MR tuh kalau sudah beranak bisa dikatakan dia tuh suka beranak teman. Suka beranak, bahkan padi sudah bunting pun dia juga hampir suka beranak dia kalau kita cara pemupukannya tidak tahu. Nah, disitulah sehingga terlalu rimbun lah padi itu ya bisa sampai amati. Kalau padi itu terlalu rimbun atau alias anakannya banyak, ya per batang itu tidak besar-besar, yang ada kecil-kecil, ya kecil-kecil. Nah, di titik itulah saya terus terang ya, saya itu tanya sana sini, semua petani itu istilahnya jawabannya ya gitulah. Ada salah satu petani dia itu ibaratnya tahu. Saya juga heran, kok dia nanam padi MR kok bulirnya juga bisa besar, kok dia nanam padi MR kok bisa bagus. Ternyata saya dekati, saya tanya. Dia juga tidak jujur dalam hal pemupukan. Terus dia tidak jujur dalam hal intinya itu kayak jaga jarak gitu. Tapi nggak apa-apa. Terus saya amati waktu orangnya nggak ada, saya nekat ke sawahnya. Saya perhatikan ternyata itu dia itu jaga jarak. Terus dari segi warna daun ya pada saat itu, kok orang itu setiap nanam padi MR kok daunnya itu tidak terlalu hijau, alias dibuat agak hijau-hijau muda, agak semu-semu kuning. Oh, apa itu rahasianya apa ya? Saya penasaran. Terus dia tanam lagi tanpa sepengetahuan saya amati. Ternyata dia pemupukan pertama itu usia 7 hari, ya pokoknya di bawah 10 hari teman. Dia sudah dipupuk ya. Terus ternyata dia ini nanti gini teman, pemupukan terakhir itu dia di usia pokoknya 23 ke bawah. Bisa 20 hari, pokoknya maksimal 23. Itu sudah dihabiskan. Terus dia itu tidak terlalu banyak urea. Urea untuk pertama saja, gitu. Kedua dia sama sekali nggak pakai urea. Ternyata itu saya terapkan teman. Terus dia nggak tahu, saya perhatikan jaraknya. Ternyata jaraknya itu 25 cm teman. Antara padi satu dan yang lainnya itu 25 cm. Ya di situ ge. Memang orangnya itu pada saat itu senior teman. Senior dia itu pintar, tapi pintarnya itu dia tidak mau berbagi. Itu kelirunya di situ ge. Nggak boleh kayak gitu lah. Disitulah terus saya itu meniru cara dia tapi saya modif. Dalam arti ya adalah modifan itu dari segi pemupukan ya. Saya coba, urea malah saya kurangi lagi ya, tak tekan tak kurangi, saya lebih memainkan ke Posca sama Vertipos. Ternyata padi itu malah bagus. Ya. Tapi saya meniru dia itu hanya dari jarak tanam, dari segi pemupukan. Tapi kalau dari segi nutrisi, teman, ya, itu saya modif sendiri. Yang artinya gini, teman. Ya. MR itu ya, intinya gini loh, tak awali ya. MR itu intinya dari jarak tanam itu pokoknya harus berbeda, nggih. Pokoknya bikin 25 cm padi satu dan yang lainnya. Kalau MR itu tanam jangan embol. Tanam usahakan 3 helai, 3 helai. 3 helai. Kita juga mengingat kalau tanam
istilahnya diiwir atau tidak banyak atau tidak embol, yang harus kita lakukan pertama ya, penyepraian obat atau keong itu nggih, insektisida keong itu loh, pokoknya keong itu nggih. Itu 2 kali, teman. Pertama sebelum tanam. Sebelum tanam ini bisa sampean dimix dengan pembeku biji. Ya, 1 hari sebelum tanam itu enggak apa-apa. Dan nanti kalau sudah habis tanam, sampean wajib mengontrol ini, teman. Yang kiranya tanah itu kan ada kalanya kan tergenang air ya. Biasanya keong itu dia masih ada yang khusus tergenang air lah. Khusus yang tergenang air tuh sampean ulang. Untuk 16 liter ya. Untuk 16 liter ini ya. Untuk 16 liter ini saya menggunakannya itu untuk obat keong ya, itu insektisida keong itu 4 sendok makan bahkan sampai 5 sendok makan full. Ini khusus keong nggih. Nah, kalau Aerosol itu yang besar itu tak jadikan 2 ya. 1 saset tak jadikan 2 tangki. Nah, tapi nanti kalau penyepraian kedua itu enggak usah pakai Aerosol, cukup keong saja ya. Nah, nanti kalau sampai sepelekan yang namanya kita tanam tidak embol pasti akan habis sama keong. Nanti sampean waktunya habis untuk sulam. Nggih, gitu nggih. Kita bahas tentang MR di situ nggih ya. Oh ya, pokoknya jaga jarak ya. Jaga jarak, satu dan lainnya 25 cm. Kedua, dari segi pemupukan harus berimbang 2 kali saja, tidak boleh lebih. Lebih dari 25 hari atau lebih dari 23 enggak usah bawa pupuk. Meskipun kurang enggak usah. Yang penting total pupuk sudah ditentukan. Seandainya kita tanam luas lahan 1 hektar, misalkan kita tanam Inpari 32 membutuhkan pupuk misalkan total keseluruhan 8 kintal sampai 7 kintal. Kalau MR cukup 6,5 kintal saja, bahkan sampai 6 kintal saja. Yang artinya harus ada bedanya. Itu khusus MR pokoknya kalau bisa kurangi unsur nitrogen. Banyak unsur nitrogen tuh misalkan kayak Ultradap itu kalau bisa MR gak usah. Tapi kalau Inpari 32 atau lainnya terserah. Tapi kalau MR gak bisa. MR sampean ganti MKP saja ya gitu ya. Nah, pokoknya yang unsur nitrogen. Terus nanti MR nggak usah pakai kayak NO3. Itu juga ada nitrogennya, nggak usah. Sampean mainkan MKP saja. Karena apa? Pokoknya kalau khusus MR jangan, teman. Lainnya MR terserah pakai kayak NO3 boleh. Gitu ya. Pokoknya gini, teman. Ini kalau sampai sepelekan ya, sampean tanam MR maupun sampean berkali-kali pun kalau sampean jarak tidak ditata, sampean sering memperbanyak urea, intinya sering melakukan pemupukan, percaya nanti bulirmu kecil-kecil, bobotmu jatuh. Oke. Terus ini kalau bisa memang kalau belum membeli, kalau memang baru ada keinginan membeli, tolong cari MR itu yang 219 saja. Carinya nggih. Terus khusus MR ini memang padi tidak ada sejarahnya rebah dari saya bertani itu belum ada, teman ya. MR juga termasuk padi yang tahan wereng sebetulnya. MR tidak bisa rebah ya. MR itu padi bisa hidup di tanah berair atau air itu selalu tergenang, bisa. Tapi hindari urea, hindari poska. Sampai majunya ya kompos sama dolomit. Itu saja pokoknya kompos. Dan nanti kalau pemupukan kedua kalau memang sudah menandakan sehat terserah. Tapi urea jangan pokoknya kalau khusus tanah yang tergenang loh. Itu MR ya. Oh ya, kita sudah bicara banyak panjang lebar, saya sampai lupa. MR itu kalau bisa benihnya usia 19 atau 20 maksimal sudah dicabut loh ya. Karena kalau sampai nanti terlalu tua, yang daun atau cabut itu agak sambat. Karena itu MR terkenal akarnya. Akarnya banyak ya. Jadi khusus benih MR ini bagi saya juga irit, teman. Iritnya begini, teman. Seandainya ya, sampai membutuhkan total benih itu bisa dikatakan misalkan totalnya sama-sama 30 ya, 30 gitu ya. 30 itu kalau jadi bisa lebih, jadi dalam arti tumbuh semua itu bisa lebih ya, nanti lebih. Tapi kalau seandainya 30 pas mendrip atau istilah ngepres itu pas gitu ya. Tapi kalau MR sampai seandainya ya 25 atau 27 itu ya ada selisihnya lah, itu biasanya nanti kalau sama-sama jadi nanti lebihnya banyak. Ya gitu ya, khusus MR gitu. Ya, itu dari segi pembukaan ya. Oh ya gini, teman. Khusus MR nggih. Khusus MR kalau Inpari 32 jangan. Kenapa enggak boleh ya? Khusus MR nanti kalau sampean mau memaksimalkan hasil ya,
itu fungisida yang cocok itu memang skor teman ya, dia lebih kinclong lah. Terus sampean nanti ya racikannya usia 45 ya, sampai ingat-ingat 45 itu sampean racikan MKP 4 sendok makan, skor 25 mili ya, kalau ada ganda silbe ya. Terus ini apa itu namanya, oh ya Gibro Panen. Gibro Panen 1 tangki kasih 1 saset. Nah pemberian itu diawali usia 45, itu sampean pokoknya kasih 4 kali. Nah tapi khusus Inpari 32, khusus Gibro Panen itu kalau bisa mulai 70-75 saja, karena takutnya ketinggian, resiko rebah. Tapi kalau MR, kalau memang sejak awal sudah sampean kontrol fungisidanya, saya yakin teman, menggunakan Antrakol, insya Allah nanti terus menjelang 45 ke atas sampai naikkan level yang cair, insya Allah tetap ringan. Insya Allah tetap tidak ada yang namanya jamur parah, itu enggak ada. Di situ ya, itu kurang lebih MR ya. Memang harus saya bahas karena saya perhatikan ternyata peminatnya MR itu luar biasa. Nah, takut saya kalau tidak saya jelaskan, nanti takutnya mereka itu kalau tidak tahu caranya, yang ada itu bulirnya itu kecil-kecil, daunnya lebat, mereka kapok. Itu yang kutakutkan nggih. Maka dari itu mau nggak mau ya harus kujelaskan. Setidaknya sampai biar ada gambaran. Oh kira-kira padi itu begini. Ya, gitu nggih. Yang penting kunci utamanya tanam jangan embol. Kalau bisa jaga jarak itu penting sekali. Sampai juga jangan malu teman. Sampai jangan malu ya. Kan ada kadang itu petani malu begini. Nanti kalau aku ngomong takutnya dibilangin cerewet mungkin gitu. Sampai jangan mikir kayak gitu. Sampai lebih memikirkan padinya sampai nanti. Ya sudah ngomong saja Bu. Pokoknya saya minta maaf Bu ya. Pokoknya khusus MR nih Bu, jangan embol. Nanti kalau sampai MR itu ya, sampai tanam embol, bagus dilihat pada saat tanam. Pada saat masih vegetatif, sampai seneng melihat. Karena seolah-olah padimu itu padat, seolah-olah itu rapat. Lah tapi padat kerapatan itu nanti jatuh teman, beneran. Malah kecil-kecil sekali gitu teman. Ya itu ya. Pokoknya jaga jarak, nomor 1 jaga jarak, pesanku gitu ya. Pokoknya dari segi benih dibandingkan Inpari 32 ada bedanya. Yang artinya misalkan membutuhkan 30 kilo ya, MR mungkin 27 saja. Kalau sama-sama jadi nanti bisa cukup. Itu dari benih. Benih cabut di usia 19 atau 20, jangan lebih dari itu. Terus pokoknya jaga jarak 25 cm ya, padi satu dan yang lainnya. Terus nanti dari segi pemupukan usia pertama itu pokoknya 7 hari atau 8 hari di pupuk pertama. Tapi ya antara pupuk pertama sama kedua lebih banyak pupuk kedua. Pertama itu untuk melanting saja. Kalau pertama boleh menggunakan Posca Urea boleh. Dan kedua ini kalau bisa usahakan di bawah 25 hari sudah habis. Dan kedua itu tidak boleh memakai urea. Dan dari segi nutrisi nanti kalau sudah menginjak usia 45, tolong yang namanya KNO3 atau Ultra Adapt tolong jangan dipakai dulu. Karena ini padi paling nggak bisa gemuk daun, paling nggak bisa ada nitrogen. Terus nanti untuk usia 45, racikannya bisa ditambah Gibro Panen 1 tangki 1 saset. Dia tinggi nggak masalah. Lawang nanti padi tinggi itu juga ada pendeknya. Ada waktu merunduk dia pendek sendiri. Tapi biar lebih bernas ke bulir nggak masalah. MR nggak bisa rebah ya. Terus nanti di usia 45 itu MKP 4 sendok, Gibro Panen 1 tangki 1 saset, ganda silbe 3 sendok atau 4 sendok ya. Ganda silbe meskipun ada nitrogennya tetap aman, nggak apa-apa ya. Karena dia fokusnya lebih ke bulir ya. Lebih rendah kandungan nitrogennya ya. Terus itu skor ya, nomor 1 skor. Skor itu 25 mili. Pokoknya pemberian yang saya sebutkan ini 45 ke atas itu 4 kali. Terus nanti menjelang 80 ya, sampai kasih skor lagi set gitu. Wah, nanti dia itu bisa mengkilap. Ya gitu ya, itu MR ya. Kalau memang belum terlanjur, kalau mau beli MR tolong yang 219 saja. Nggih, itu dari pengalaman saya nggih, gitu nggih. Pokoknya sebelum tanam insektisida atau buat keong itu nggih, keong 2 kali. Sebelum tanam itu bisa dimix dengan pembeku biji, dan nanti 1 hari setelah tanam sampai langsung kasih keong lagi. Karena apa? Tanamnya itu kan tak suruh 3 helai. Jangan embol pokoknya gitu, nggak boleh embol, nggak boleh. Nggih, itu ya nanti kalau kita tidak lebih berani ke keong ya sudah habis. Itu harus imbang gitu nggih. Pokoknya kalau sudah dipupuk terakhir atau kedua itu nggih, pokoknya terakhir hanya 2 kali itu nggak boleh dipupuk lagi, meskipun kurang nanti lebih diperkuat MKP saja pada saat bunting. Pokoknya jangan sering dipupuk. MR kalau sering sampean pupuk misalkan nggih,
pupuk pertama, pupuk kedua, pupuk ketiga sudah nggak jadi padi. Itu berbeda. Beda lagi kalau Inpari 32, semakin sampean perbanyak pupuk dia larinya ke bulir. Ya tapi Inpari 32 itu banyak repotnya, perawatannya kayak padi, kayak bayi ya, maaf ya. Dia itu perawatannya susah, rewel ya, apalagi kalau tanah yang berair sangat rewel. Tapi keunggulannya kalau dia itu dipupuk banyak juga jadi bulir bagus. Dia banyak urea, dia juga banyak juga jadi bulir yang bagus. Itulah perbedaannya ya. Memang kalau MR usianya lebih panjang, bisa dikatakan 112 bahkan sampai 100 lebih 2 minggu ya. Maka dari itu kalau sampai mau tanam MR, bagusnya itu gini, sampai tanam 1 minggu atau 10 hari lebih awal ketimbang tetangga. Nanti biar ketemu, kalau tetangganya sampai tanam Inpari 32, nanti kalau sampai tanam lebih awal itu nanti panennya ketemu bareng. Lah nanti tikus gimana? Tikus itu ya gitu teman, diatasi sebelum tanam, sebelum lahan diolah dan sesudah tanam 1 hari sampai 10 hari. Nanti populasinya turun. Sampai ngatasi tikus itu jangan sudah rimbun, nggak boleh, sama sudah telat. Itu namanya ya. Wes itu saja, itu kurang lebih untuk perawatan MR nggih. Wes sekian, terima kasih. Kalau ada salah kata aku minta maaf nggih. Aris Ibowo.